Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tabtaghu ilaihil wasilah wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah olehmu wasilah, sarana, jalan, metode, cara untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah, berjuanglah, seriuslah, bahkan bila perlu berkorbanlah di jalan Allah. Niscaya kamu akan mendapatkan keberuntungan. Al-Maidah ayat 35. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Diyufullah wa Diyufur Rahman, para calon tamu Allah dan tamu yang maha penyayang. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah mempertemukan kita. Allah lah yang menggerakkan hati kita, meringankan langkah kita untuk tidak hanya datang ke sini, ke majelis manasik umroh ini, tetapi juga insya Allah Allah pun juga nanti akan memberikan kepada kita semua keringanan, kemudahan, ya, kelancaran, keselamatan, keamanan untuk sampai benar-benar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Mekah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, apa yang kita lakukan hari ini insya Allah bagian dari wasilah yang Allah maksudkan dalam surah Al-Maidah 35 yang kubaca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, orang yang yakin, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah, sarana, jalan, cara, metode dan lain sebagainya untuk dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sarana utama yang Allah siapkan untuk mendekatkan diri kepadanya adalah berhaji atau berumrah, yang insya Allah akan kita lakukan semuanya. Yang hadir di sini, baik yang sudah mendaftar maupun yang belum, panitia juga, ini masuk kakak hakim ini, Ananda Ulwan ya, semuanya insya Allah nanti akan pada saatnya akan sampai menjadi tamu Allah di Baitullah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman, yang yakin ya, dengan kemahabesarannya, kasih sayangnya, untuk selalu bertakwa kepada Allah, lalu kemudian berusaha untuk mencari jalan, sarana untuk mudah bertakwa kepada Allah atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan wasilah itu tadi saya sebutkan adalah umroh dan haji, termasuk aktivitas ibadah kita yang lain. Bapak Ibu, itu juga bagian dari wasilah itu, ya, sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sholat kita wasilah, sedekah kita juga wasilah, ya, zakat kita wasilah, itu silaturahim juga wasilah. Kita mengadakan pertemuan ini juga bagian dari wasilah itu, sarana itu, ya, jalan itu, yang insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, ya, wajahidu fisabilihi. Kalau sudah ketemu dengan wasilah itu, dengan sarana itu, ini cara aku pacak mudah mendekatkan diri kepada Allah. Wajahidu fisabilihi. Bersungguh-sungguhlah, berjihadlah, berjuanglah, serius, ya. Bahkan bila perlu berkorban. Insya Allah kita termasuk melakukan hal itu. Kita sungguh-sungguh, kita serius, kita bahkan berkorban. Pak Toha silakan, masih dulu di situ. Silakan. Ya. Kita termasuk orang yang telah berusaha untuk berjihad itu, ya. Mujahid ini kita semua mujahid, kalau para pejuang
Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang serius untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fisabilihi, berjuanglah, berjihadlah, seriuslah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La'allakum tuflihun. Kamu pasti akan beruntung. Kamu pasti akan mendapatkan keuntungan dunia dan keuntungan di akhirat insyaallah. Apalagi apa yang akan kita lakukan ini adalah bagian dari usaha untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Lihat Allah SWT berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, memerintahkan kepada jamaah haji yang sudah menyelesaikan haji untuk berdoa, tidak hanya doa minta dunia baik, Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi mereka tidak meminta akhirat. Wa ma lahu fil akhirah min khalaq. Tetapi kalau tidak minta akhirat, maka tidak diberikan sementara akhirat. Dunia Allah berikan, tapi akhirat tidak. Tapi Allah perintahkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa setelah haji. Ya, atau nanti kita akan membacanya ini berulang-ulang antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Dibaca berulang-ulang Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta dunia, minta akhirat. Artinya haji umroh itu adalah bukan hanya urusan akhirat kita, tetapi juga urusan dunia juga. Insya Allah balik dari situ Allah ganti apa yang kita korbankan itu. Ya. Allah akan kayakan kita, Allah akan banyakkan rezeki kita, melimpah ruah. Bahkan tak jarang orang yang pernah sekali di sana 2-3 kali berikutnya nyusul. Ya, 2-3 kali. Haji Muhyiddin sampai 2 kali hajinya. Bukan buburnya haji kan? Berkali-kali berkah hatinya, walaupun hatinya tak bagus kalau di dalam itu ya. Dengki dengan Haji Sulam benar. Aduh saya. Tapi barokah akhirnya saya bisa pergi lagi 2 kali haji. Umroh juga seperti demikian ya. Tapi sayang kalau kemudian kita melihara penyakit dalam hati tadi. Kita harus ikhlas membersihkan hati kita sehingga berkah harta kita bakat masa kita bawa sampai ke akhirat nanti. Jadi ini adalah wasilah itu kita. Sarana itu. Kalau kita bersyukur, kita termasuk orang yang diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukannya, karena tak banyak orang yang dimampukan Allah Subhanahu wa taala ke situ. Baik memang karena mereka takdirnya memang tidak mampu, ya, seperti nak berangkat tahun ini kan 65 tahun ke atas tidak berangkat. Ibu Aminah tertunda. Artinya bukan salah beliau kan, memang sudah takdirnya bahwa tahunnya bisa berangkat, tapi insya Allah tahun depan akan berangkat ya. Kita juga semua seperti itu. Kita berangkat. Jadi yang kedua, takdir itu tak mampu itu karena memang dia tak berusaha. Nah, banyak yang seperti itu. Yang tak kepengen tapi tak berusaha. Ada lagi yang tak kepengen lagi tak ada. Nah, jadi artinya lebih banyak yang tidak sampai ke situ. Kita termasuk orang insya Allah akan sampai ke sana. Jadi itulah Bapak saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian. Ya, telah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertalbiyah minta ya. Kita ini calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Talbiyah itu artinya menyampaikan kepada Allah bahwa kita nak datangnya. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Allahumma labbaik. Kami penuhi panggilan. Nah, mari kita bertalbiyah dulu ya. Tapi talbiyahnya bukan talbiyah haji atau umroh nanti di sana. Itu pakai nada ya, agak agak seru. Tadi yang tadi disebutkan tadi. Sama-sama dibantu. Suara beliau ini agak merdu, lebih merdu ya. Aku sama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Masya Allah, yang pernah ke sana kebayang kalau tadi pasti aku yakin ya, jelas kenapa kebayang ke sana. Mama pasti yang pernah ke sana pasti kebayang ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat labbaik Allahumma labbaik. Nanti di sana ya seperti itu nadanya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu kakek ya. Kita mengucapkan talbiyah itu seperti itu. Bapak Ibu Ta'ala, ini pernyataan kita. Ya Allah, aku datang. Kami datang ya Allah. Ya terimalah kedatangan kami ya Allah. Tanggap kita senang, harus bergembira. Kedatangan bertamu yang paling senang. Setiap orang pasti, misalnya kita akan merasakan itu adalah bertamu ke Baitullah. Pasti akan senang. Semua akan senang. Lupa bayaran berapa juta. Yang haji Furoda itu 300 juta. Lupa dengan sebanyak itu duit. Lupa. Kecil ketika kita ternyata sudah bisa di sana. Yang haji nunggu 7 tahun, haji plus sekarang ini, ya 180 jutaan. Lupa sebanyak itu, apalagi yang cuma 26 juta setengah aja kita ini ya, tambah kecilnya seperti itu tadi, masya Allah ya, jadi perlunya kami nak belani gitu, nak kacang-kacang di depan Ka'bah itu tadi, memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapa kita bahagia ini Ta'ala? Ngapa kita senang? Ngapa kita pecah luar biasanya? Ya, apa namanya itu kegembiraan, keharuan kita sampai ya kita bisa pasti akan netes air mata gitu nih di depan Ka'bah. Dia paling belum pernah ya, masya Allah. Walaupun Ka'bah itu cuma segi 4 lah kotak warna hitam itu lah ya, tapi luar biasa kesenangannya. Ngapa? Setidaknya kita akan mendapatkan 8 kebahagiaan ya, karena kita bisa mengunjungi tanah suci Mekah. Apa itu 8 kebahagiaan? Sementara ini foto yang disebutkan atas itu persinggahan antara Madinah Mekah. Makan gitu di situ ya. Mie goreng ada berapa? 8 rial kalau salah ya. Apa 10 rial Ristan? Ya di situ. Harganya mahal. Nak mau mie dari dusun itu 2,5 cuman kan di situ 8 rial. Kalau 8 kali 4 dan berapa itu? 330.000 harga mie. Makan mie yang baik ya. Pisang juga ada macam. Nanti akan mampir di situ ya. Karena kita semua nanti akan ke Madinah dulu. 6 jam kok dari Madinah ke Mekah itu 6 jam naik bus. Kalau naik kereta cepat 2 jam sampai, tapi tak seru naik cepat. Kita nanti nak buat naik bus ya, insya Allah ya. Nanti akan mampir di situ ya. Pergi jam 2 dari Madinah sampai ke sana Isya. Nanti ya. Nah, yang pertama Ta'ala ini di bus ya, di gambar almarhum Bongko kami bulan Maret kemarin. Kami berangkat alhamdulillah, norong beliau dari rumah sampai balik lagi ke rumah. Ya. Rizki ya, luar biasa kebahagiaan kita baca nampingi orang tua. Qadir ya, masya Allah. Kami pasti berangkat lagi tau. Rizki yang nganti bapak umaknya pasti berangkat lagi. Aku nak berangkat juga kali karena nganti umakku, nganti bapakku. Aku mayar nanti pas dengan bak umak ni. Berikutnya Allah ganti berangkat gratis 2 kali, nak 3 kali lagi Desember insya Allah, masya Allah. Dan menjadi payah kita tadi, mungkin tak khusuk lagi Rizki. Bapak nganti bapak ya. Qadir nanti umat dia. Mungkin kita tak usuk lah. Tapi pahalanya besar, insya Allah. Diganti 2 kali. Ya sama cak aku, insya Allah mudah-mudahan berkali-kali. Jadi jangan apa memang gere sampaikan kalau nampingi orang tua itu pasti gere. Apalagi nak dorong pakai kursi roda.
tapi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kepayahan kita dapatkan itu. Sama yang ngawani istrinya, ngawani lakinya sama ya. Dan insya Allah apa namanya itu akan besar. Apa kebahagiaan kita yang dapatkan Ta'ala? Perjalanan berpahala. Satu-satunya perjalanan yang berpahala adalah pergi haji dan umroh dan juga termasuk berkunjung ke Al-Aqsa. Jadi ada 3 perjalanan, 3 tempat yang dianjurkan. Yang lain tidak dianjurkan. Tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan ibadah kecuali di 3 tempat. 1. Berjalan ke Masjid Haram di Mekah. 2. Berjalan kepada masjidku ini di Nabawi. Dan yang ketiga adalah di Masjid Aqsa. Itu perjalanan dengan tujuan ibadah cuma 3 tempat ini. Tidak boleh kita misalnya jalan-jalan ke Borobudur untuk ibadah, boleh ya. Apalagi Borobudur itu bukan tempat ibadah kita umat Islam ya. Tapi itu sekedar wisata, melihat sejarah bangsa ini, kemudian juga jalan-jalan biasa lah, jalan-jalan biasa. Tidak bisa kita katakan jalan itu adalah perjalanan ibadah ya. Termasuk berjalan di mana misalnya? Ada juga orang yang hobi berjalan ke kunjungan ke makam-makam wali ya. Belum ibadah itu, bukan ibadah itu ya. Rasulullah melarang, tidak boleh mengadakan safar atau perjalanan dengan tujuan beribadah. Tidak dibolehkan gitu ke makam wali-wali dengan niatnya nak ibadah. Tidak boleh. Ya seperti itu. Tapi kita niatnya jangan ibadah. Niatnya apa? Mencari sejarah, pelajaran dari orang-orang terdahulu. Oh, beliau ini masya Allah kisah hidupnya ya. Dari dari kecil ya, dan lain sebagainya, tantangannya hebat, wajar lah beliau kemudian dijadikan wali oleh Allah SWT. Orang yang dekat dengan dia Allah cintai. Itu belajar sejarahnya, ya seperti itu. Ya, tapi bukan ibadah, perjalanannya bukan jalan ibadah. Ya, jadi kita mencari pelajaran yang berharga untuk bisa kita lakukan di kehidupan kita. Tapi 3 tempat ini boleh niat ibadah. Niat kita ibadah sekarang. Artinya kita berjalan di sana sudah dapat pahala dari Allah Ta'ala. Pahala ibadah kita berjalan menuju 3 masjid yang mulia ini. Masya Allah. Ya. Jadi tidak sia-sia gitu. Jadi yang namanya pahala dapat perjalanan ibadah yang salah. Setiap langkah kaki kita, kalau misalnya kita berjalan kaki berapa ratus juta kali kita melangkah ke sana ya. Kalau dari sini nak berjalan ke sana, itu Allah akan ganti dengan pahala 1 setiap langkah. Kemudian Allah akan ganti dengan derajat 1 tingkat. Kalau naikkan kita, Allah akan ganti dengan ampunan 1 dosa. Itulah perjalanan kita bolak-balik. Nah, sama dengan kita ke masjid di rumah. Berjalan di rumah ke masjid kita, ya berjalan ibadah juga ya, untuk ibadah sholat dan sholat. Itu ada kaliannya, ya, pahala kita. Nah, ini kebahagiaan kita. Maka itu ketika bersenandung tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu wajar kita harus bergembira, harus sedih karena kita sedang melakukan perjalanan ibadah, bukan perjalanan wisata. Nah, itu perjalanan ibadah. Kalau ke Turki, ke Turki itu perjalanan wisata namanya ya. Nah, kalau sini perjalanan ibadah. Yang kedua yang Ta'ala, ini di lantai 2 masih ambil almarhum bapak ya. Jadi ceritanya ngapu ke lantai 2 ini tak sengaja, terpaksa. Pas umroh pertama itu kan masuknya itu sudah isya, rame. Jadi laskar itu lagi rame, lagi banyak. Jadi haram, jangan dari sini maksudnya. Lewat ke atas, rupanya naik ke atas, Rizky norong. Nanjaknya tinggi tuh, nanjaknya luar biasa. Akhirnya sampai lah. Tapi dengan itu aku sampai ke atapnya, norong bapaknya. Atapnya, lah di atap sekali. Nah lantai 2, nah lantai 3. Nah seperti masya Allah. Jadi aku terjelajah itu di perumroh pertama gara-gara norong bak katanya naik lift tahu-tahu nah di atas pakai berapa nih. Nah kalau di Masjid Nabawi tidak kata lantainya ya itu 1 lantai, tapi aku terkeliling gara-gara apa nyari umakku hilang. Mana umakku ini Pak? Bukan apa tak tahu gimana bukan sendiri dari tawaf Masjid Masjid Nabawi itu penat juga. Keliling luas masya Allah yang kita kelilingi juga dia, masya Allah kita kelilingi, pasti kan diajak berkeliling Masjid Nabawi.
penat ya, apa kering memang ya? Karena memang ibadah fisik kita juga di umroh dan haji itu. Jadi ini di lantai 2 waktu itu masih ramai lu ya, 2019 kemarin Oktober juga masih ramai kok. Nah, tidak tahu kita lagi karena di tadi kan namanya mataf gue yang ngomongnya mataf, tempat tawaf. Sekarang ini kabar terakhir yang umroh kemarin itu yang boleh ke mataf itu mereka yang umroh gue. Kalau melana pakai ihram tadi. Jadi kalau nak ke mataf bawa kayak ihram. Jadi seolah-olah kita nak umroh. Nah itu terakhir ya. Cuman kalau itu lagi nak bekiyo namanya. Laju kalau tak sempurna ibadah kita. Awal dan umroh tapi makin. Nah, tapi ketika kita umroh, tapi kalau ibu-ibu bebas, karena ibu-ibu ini pakaian umrohnya biasa baik, tak apa, tidak beda. Kalau kita orang lanang ini harus ada spesialnya pakai kain ihram. Kalau pakai baik berarti tidak ada umroh. Tapi kalau ibu-ibu tidak ciri apakah umroh atau tidak ya. Makanya agak lebih bebas ibu-ibu masuk ke matanya. Nah, sebenarnya nanti akan kita lanjutkan masalah tawaf ini tadi ya. Lanjutkan dulu, ini kebahagiaan yang kedua ya. Patut kita memang harus wajib kita bergembira karena kita bisa melaksanakan ibadah utama selama hidup kita. Ibadah utama itu rukun Islam yang kelima itu. Ya, itu adalah katakan haji dan umroh. Ya, kalau pacak target itu haji memang. Tapi haji ini banyak keterbatasannya. Nah minimal haji kecil. Kalau kami burainya umroh itu haji kecil. Nah, haji juga tapi kecil, ya karena sebagiannya tidak kita laksanakan. Nah ini adalah haji yang utama ini. Ini dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11 Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan hal adullukum ala tijarah tunjikum min azabin alim, yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Tu'minuna billah, kamu beriman kepada Allah wa rasulihi dan kepada rasulnya. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihad di jalannya ya dengan harta dan jiwa. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Perjalanan umroh atau haji itu bagian dari jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta kita. Nah, dan akan diselamatkan kita dari azab yang pedih di dunia dan akhirat insyaallah. Orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah, maka jika mereka berdoa kepadanya pastilah dikabulkannya, dan jika mereka memohon ampunan pasti diampuninya. Hadis riwayat Ibnu. Kita ini tamu Allah Taala. Tamu, lihat tamu kita di rumah dia ada tamu. Apa yang kita lakukan adalah tamu tadi. Itu servis memuaskan. Kalau kita contoh Ibrahim sampai nyembelih anak sapi, dipanggang mulut, walaupun tamunya tak makan. Karena malaikat tamu itu. Itulah sunnah kita kalau menerima tamu. Barang siapa ya beriman kepada Allah dan Rasulnya maka muliakanlah tamu. Allah perintahkan kita memuliakan tamu kita. Nah sekarang kita bertamu dengan dia, tak mungkin kita tak dimuliakan Allah. Pasti Allah akan memuliakan kita. Dia perintahkan hambanya memuliakan tamu, maka dia yang kita tamui pasti akan memuliakan kita. Diantar kepada kita apa hajat kita, apa doa kita Allah kabulkan. Jadi nanti kalau di sana kami jangan berhenti berdoa. Minta baca bahasa Arab, bahasa diri, bahasa Rasul. Allah ngerti. Ya. Nah, seperti itu. Iringilah ibadah haji dengan ibadah umroh, karena keduanya dapat menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa, sebagaimana peniup besi panas menghilangkan karat pada besi emas dan perak. Kita ibadah haji umroh itu sama dengan kita menghapuskan dosa kita, walaupun dosa tadi melekat pecah karat di besi, melekat karat di perak atau karat di emas. Haji umroh itu adalah pembersihnya, seolah-olah kita kalau orang Tanjung Batu mungkin tidak mau cara memisahkan karat dengan emas murni dengan perak dengan. Nah seperti dan Allah sebutkan kita akan menghilangkan kefakiran. Maka seperti tadi Allah ganti sama cak itu. Kalau adik kamu bertamu rumah kamu, ya ke ongkosnya ke Tanjung Batu lagi dibayarkan. Nah ada sama ya pikir ganti ongkos kamu. Saking rakapnya didatang ke kita kan? Pernah tak dengar itu? Ada anak atau keluarga atau mama atau bibi atau saudara sahabat. Senangnya bukan main, selain kita hidangkan makanan dan minuman dan seterusnya,
yang lemah, tangan kita berkorban, kita pun jarang makan itu kita lakukan, ya. Ada buah kita hidangkan dan seterusnya. Itu pelayanan kita kepada tamu tadi. Pas balik, kalau di Nirwana dah cetok oleh-oleh atau duit. Anaknya kalau kita orang sana mungkin tak dulu, ya. Anak-anak dulu, nah nih, tinjau dibalikkan Allah Taala. Bahkan aku kalau ke tempat adikku jalur 27 itu, ada Sugian itu, dibayar kayaknya ongkos balik rugi. Bayarnya, digantinya ongkos kita tadi. Insya Allah kita di rumah itu. Tak lama bu, 26,5 itu, tak lama lo baliknya. Bahkan, ya, kayak ini kabarnya lah dibalikkan orang kalah. Baru daftar lah itu. Baru nak merasa ya, mantap rezeki Allah Taala. Oh, itu beli ke tanah. Masya Allah. Lagi ganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah, karena Allah berjanji. Hadis riwayat Tirmidzi menghilangkan kefakiran. Allah kelipat gandakan itu. Insya Allah. Ya. Nah, jadi wajar kita harus berbahagia ketika kita datang ke sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Masya Allah, ya. Ya Allah, kami akan benar-benar akan berlimpah panggilannya. Yang ketiga, kebahagiaan kita dari lapang tadi, ibadah haji umroh itu adalah kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, yang tidak akan mungkin kita dapatkan di dusun. Ya mungkin. Seumur hidup kita tak cukup mendapatkan pahala di sana walaupun sehari. Hadis Rasulullah SAW, Ibnu Ahmad Ibnu Majah, sholat di masjidku lebih utama dari 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali Masjid Haram. Ya. Sholat di Masjid Haram lebih utama daripada 1.100 sholat di masjid lainnya. Masya Allah. Entahlah, mana nih? Aku guru matematika, masuk Pak Enggani juga. Kita kali-kali kan entah. Kita mayang di sana, anggaplah hari ini zuhur ini, kita mayang di Masjid Haram. Ya, Masjid Haram. Kita mayang di situ. Maka entahlah, pahala kita seolah-olah kita sudah mayang 100.000 kali sholat zuhur. Padahal cuma sekali. 100.000 kali sholat zuhur di mana? Di musola SMA ini. Bu, 100.000 kali itu, ya berapa hari? 100.000 hari berapa hari? Berapa tahun? 100.000 hari kalau dibagi 30, ya, lalu dibagi 12, hitung pakai kalkulator 272 tahun. Kita ibadah di sana sekali sehari, zuhur hari ini. Kalau nak nyamukan pahalanya, cuman mayang di masjid para rumah kita, itu kita harus semayang 272 tahun. Baru seimbang dengan sehari di sana. Kita kakek di sana berapa hari? 4 hari. Kalau yang pakai 9 hari itu 4 hari di Mekah. Kali kan berapa? 272 kali 4. Masya Allah, ya. 1000 tahun. Perjalanan kita 4 hari di sana, ibadah di sana kita 5 waktu di sana sama dengan kita ibadah 1000 tahun di dusun dewe. Umur kita tak sampai. Tak sampai 100 tahun bagi belum tentu. Mak dia ke 95 berapa? Ya, 95 baru meninggal berapa bulan yang lalu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sudah pergi haji di sana. Ya, pergi haji di situ. Nah, jadi umurnya 90 tahun ditambah dengan 1000 tahun dia ibadah di situ 4 hari baik kita hitung gitu. Berarti umur dia sebenarnya sama dengan 1095 tahun. Masya Allah. Ya. Ya seperti itu. Jadi kalau apalagi yang pergi 2 kali, pergi 3 kali, Masya Allah. Ya, yang penting jangan Cak Haji Muhyiddin, yang penting. Kalau Cak Haji Muhyiddin percuma bae, malah ibadah di sini bae daripada di sana habis duit ya. Balik dari sana dengkinya tak habis-habis. Seperti itu ya. Itulah namanya haji mabrur, itu tidak boleh seperti itu ya. Harus semakin baik dengan wong dan sebagainya ya. Nah itu entahlah. Itu belum di Madinah. Di Madinah itu 1000 kali kita sholat di situ. Sama dengan 1000 kali. Sama dengan berapa? 1000 dibagi 30 itu. Ya. Berapa bulan? 30 bulan ya? Apa 3 bulan? 3 bulan ya. Nah, sama dengan 3 bulan kita. Semayang sekali sehari sini sama dengan semayang 3 bulan di para rumah kita. Tambahkan 1000 tambah 3 kali 3 ya. Di sana 3 hari Bu. Di sana lain 3 hari. Jadi 1100 hari kita beribadah sama dengan itu. Menghabiskan duit. Jadi duit 26,5 juta itu kecil dibandingkan dengan ibadah kita selama
sekian hari itu, masya Allah. Ya. Nah jadi itu di sholat di Masjidil Haram atau hadis Tabrani mendapat 40 rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mayang di situ. Mayang apa baik? Mayang sunnah maupun mayang wajib. Yang keempat, kita kaki di sana dapat berdoa di tempat-tempat yang mustajab. Yang tak hadir di tempat lain, tak hadir. Di mana apa itu? Nah, di antaranya Bu, tuliskan di sebelah kiri itu. Satu kalau di Madinah Raudhah namanya. Nanti kaki kita kalau orang jantan dengan aku kaki ya. Kaki ibu-ibu, kaki ada pembimbing yang ibu-ibu juga. Ya. Nanti ngiringkan dia. Kita ada 3 grup Bu, 144 jamaah. Kita segrup, nanti 2 grupnya orang dari Palembang dari Indramayu ya. Nah jadi nanti ada seorang ibu ini Pasma kalau salah yang mengirimkan berikutnya ya. Nah jadi Raudhah itu antara mimbar Nabi dengan itu rumahnya. Sekarang jadi makam. Itulah Raudhah. Dulu ditandai dengan karpet hijau, tapi sekarang lah hijau galau karpetnya. Jadi lah hijau galau ya di situ, bukan di tempat itu. Nah insyaallah jadi nanti kita di situ. Di Madinah jangan tak ke situ. Ya, ibadah kita utama selain di Masjid Nabawi itu di sana. Yang kedua kalau di Mekah, Multazam. Multazam itu antara Masjid Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya. Nah, ini Multazam. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Nah, di sini. Jadi kita sholatnya itu atau berdoanya di depan itu. Nah, itu lagi. Carilah nak berdoa ya. Multazam di mana? Baru berdoa. Mustajab. Yang dikabulkan Allah SWT insyaallah. Yang kedua makom Ibrahim yang cak sangkar burung itu. Nah, itu makom Ibrahim namanya ya. Bukannya kuburan bukan. Tapi di situ kalau kita lihat nanti kaki intip baik kalau ke sana, itu ada batu, ada seperti telapak kaki. Itu kira-kira telapak kaki Ibrahim dulu ketika beliau diperintahkan Allah untuk meninggikan pondasi Ka'bah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 127 ya. Jadi dia tegak di situ dia berdoa, di samping ada Ismail dia berdoa kepada Allah. Nanti hafalkan doanya ya. Nanti ada tuliskan doa. Dia berdoa di situ. Nah, itulah namanya makom Ibrahim. Ibrahim berdoa di situ. Berarti kalau kita berdoa di tempat dia atau searah dengan dia walaupun di belakang sama dengan kita berdoa seperti Ibrahim dulu. Jadi kita di sini atau di depan sini, ya, pokoknya menghadap sika ya, dalam mendekati Masjid Ismail. Nah itu namanya makom Ibrahim. Nanti kita sholat di situ 2 rakaat. Ya, kemudian yang berikutnya Masjid Ismail, ya di belakang sana tadi, agak setengah lingkaran. Kalau baca mayangnya di situ, masuk ke situ, tapi susah Bu. Aku kemarin tuh lah, orang Korea, aku orang Cina, pokoknya agak orang Asia, masuk ke situ. Ini padatnya, ujinya. Ini orang 3 deh. Kayaknya di ikannya apa? Aku mayang lah lemaknya 2 rakaat. Sudah itu tak keluar lagi orang Gumano. Tapi perawakannya bukan orang Indonesia, tapi orang Asia, mungkin aku Malaysia, aku Korea atau apa. Pokoknya agak sipit-sipit waktunya. Nah yang salah, ya ada baik Bu. Aku kemarin tak nyium Hajar Aswad, tapi tak baca. Ya, karena waktu aku merasa kuat, sehingga aku tak ada pakai metode. Metodenya uji uang adalah tawaf dulu, selesai tawaf baru kita berputar-putar bara gitu ya. Nah aku tuh merasa cak gagal, jadi langsung main nembus. Nah rupanya terlanting lah, ya kalau besar ya. Rizki dan siapa yang besar itu, nggak usah lah, nggak boleh terasa, nggak boleh itu kan, terlanting lah. Kalau besar kita kan, sebesar orang Indonesia masih kalau besar, terlanting ya. Beritu padahal tinggal workshop lagi, nggak paraknya, lanting tuh. Jadi nggak pakai. Tapi caknya sekarang nggak cak lagi, karena caknya masih ada batasnya. Ya, karena masih dikhawatirkan kalau ada yang bawa penyakit COVID-19. Kalau ini masuk luar nanti, termasuk yang meluk Ka'bah ya, itu dulu boleh. Sekarang kan caknya udah dibatas, karena khawatir kalau ada droplet yang nempel sudah. Ya, boleh. Nah, yang salah. Jadi makanya setiap kali haji itu kan ada kain ihram seolah-olah kan, yang kain putih itu. Nah, diantaranya di bawah itu kan disingkapkan. Jadi di antara utamanya atau tujuannya agar jamaah haji dulu kan boleh merabu-rabu, sehingga kiswa itu udah cari bukan udah tahu atau orang nyium tadi kan kalau apa kan di batunya banyak. Nah seperti bukan di kiswa apa namanya itu. Kalau nak kiswa ini kan ada kotoran ada apa sarung dan nyucinya juga ya. Nah jadi itu ya. Jadi ini tempat-tempat yang mustajab walaupun
termasuk di tempat-tempat lain, seluruh area Masjid Haram itu mustajab kan. Seluruh area Masjid Nabawi itu mustajab kan. Ya. Nah seperti itu. Yang kelima, kita bisa berziarah kepada Rasulullah SAW. Saya tidak menuliskan ke makom Rasulullah. Kita ziarahnya ke Rasul, walaupun tak baca melihat wajahnya, tak baca melihat fisiknya. Karena Rasulullah SAW itu, jasanya ada, tak ada apa, tak busuk. Ya, seperti itu Rasulullah SAW. Jadi ada hadis Nabi SAW, kalau ada orang hari Jumat bersalawat kepada dia, Rasulullah duduk, disampaikan kepada dia, dia duduk, Muhammad ada yang bersalam kepadamu, dia jawab langsung, jawab langsung, ya, dijawabnya salam kita itu tadi, Masya Allah. Jadi kita ini nanti berziarah kepada Nabi itu memang berziarah ke dia, memang tapi tak melihat wajahnya, tak melihat fisiknya, lagi disuruh gitu, baru baca bertemunya dengan dia. Ya, jadi kita bersalawat salam berziarah di situ, ya, sampai ke salam. Di situ ada juga kuburan Abu Bakar sama Umar ya, ada Umar. Itu 3 makam juga. Itu yang di sini. Nah, yang di sini. Nah, kita ngintip paling dari lubang gelas. Yang lainnya seperti itu lewat. Lalu kemudian ziarah ke makam para sahabat yang lainnya. Ini apa di depan kami ini Masjid Nabawi ya. Nah, di belakang kami ini aku kan ngadep ke sana, Bu. Aku nah di depan aku nih itu namanya Baki ya, pemakaman Baki istri Nabi ya. Nah ini seperti itu Jannatul Baki ya, kebun abadi di belakangnya oleh jamaah kita ya. Nah itu termasuk orang yang jamaah haji atau orang-orang Mekah itu kalau wafat ada juga dikuburkan di situ. Kita nanti setiap habis sholat wajib gue pasti diajak ada panggilan untuk ngajak kita sembahyang sholat jenazah. Tiap kali ada setiap kali sholat ada bayar yang kita sholatkan. Milui ya, berangkat 2 rakaat milui imam tadi ya. Nah, jadi kita berziarah, lagi diajak ke sana. Karena di Masjid Nabawi itulah. Itu nanti diajak di ziarah di makam Baki itu. Kalau kita berharap mudah-mudahan kira-kira kita lagi pacak masuknya ke area kubur. Kemarin tertutup waktu kami, sehingga kami duduk di depan itu tadi. Nah ini ya, yang keenam ya, kebahagiaan kita itu dapat mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Yang pertama, yang paling besar adalah Ka'bah itu kan. Ka'bah itu adalah bangunan pertama yang Allah bangun masjid yang pertama yaitu di zaman Nabi Adam alaihissalam. Tenggelam zaman Nabi Nuh, ditinggikan lagi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kita bakari sampai selesai. Kemudian yang kedua kita bisa nanti akan kuajak ke sini ke rumah kelahiran Nabi. Itu rumahnya. Itu rumah Nabi itu. Lah dijadikan perpustakaan tuh. Ini perpustakaan tuh dalamnya buku galau. Jadi kami buku di depannya. Tempat lahir Nabi dulu di Mekah. Ya. Nah, lalu kemudian di dekat rumah beliau ini itu ada sumur Zam-Zam. Nah, sumur Zam-Zam itu orang Burai ini, Mengjahar. Itu air Zam-Zam itu yang mengalir itu sepuasnya mandi. Ada orang ketiga kemarin misalnya, aku mau kain kapan, jadi aku basah dengan air Zam-Zam. Yuk laju lagi tuh, tak apa-apa. Bawanya, dah wafat beliau tuh. Jadi lah kabul, dia bakal dilibut dengan kayak kapan gitu ya. Tapi kamu jangan mau galau-galau. Aku banyak jangan sering mau kain kapan galau. Ya itu baik, tak taruh hadis kamu ya. Oh nah, baik aku pengen baik ya. Nggak usah lah membuat aku, nggak usah bawa. Berarti kamu berdoa anak cepat mati namanya. Kakinya lah datang sekali lagi ya kan. Nah, yang ibu itu aku duduknya di pesawat dengan beliau. Karena anaknya nitipnya, tolong Ustaz jagokan. Dan memang beliau itu kugari 2 kali, kucari, sesat. Ya, Ustaz, jamaah antum di hotel kami. Nah, tunggu lah, di mana? Kugari. Ustaz ini bingung, pintu berapa? Pintu mana? Di mana? Pintu 7. Itu kami pintu 12. Jadi mantap lah. Nah, ini seperti itu. Dicari ibu itu tadi. Kalau Allah, mudah-mudahan Allah ampuni terima ibadah umroh itu kamu ya. Ibu. Nah, jadi bisa mandi, minum sepuasnya. Itu nah. Nah, ta'ala sumur Zam-Zam itu tak ada lagi sumur terbuka. Dulu karena setiap waktu masih terbuka dulu banyak orang melempar ke koin duit. Nyari berkah tuh. Jadi ada nanti mudah-mudahan kita diajak ke satu museum Harumain
Itu ada duit-duit yang didapatkan dari sumur Zam-Zam. Koin-koin tadi ya. Nah sekarang ditutup, dibuat kaca topi itu ya, telindak topi apa orang kamu mancing ya. Nah ditutup, disemen, kaca lagi. Jadi dipompa wae itulah banyak keran-keran di situ. Kalau nak langsung nanti kita ajak ke situ. Di Masjid Nabawi dengan Azharum banyak rumah minum ayam sambil. Nanti kita ke situ, ke para rumah Nabi lah. Nanti kita diajak juga ke Jabal Rahmah, ini di daerah Mekah. Dari Jabal Rahmah ini langsung ngambil mikot, lalu kita nanti umroh. Nah di Madinah lagi ke Jabal Uhud, tempat peperangan Uhud. Lagi diceritakan oleh Tauhid di situ. Kita berziarah ke makam Hamzah dan para sahabat yang sahid di Uhud tadi. Ada makamnya di situ. Jabal Rahmah ini kan tahu sejarahnya, pertemuan Nabi Adam dengan bahagialah mereka yang pergi ke sana dua laki bini. Ya, yang diboboto di situ ya. Nah, aku belum pacak ngajak rumah ya, karena baru 3 minggu anakku yang ke-6 lahir, masih kecil. Mudah-mudahan ke depan ya. Ini kebahagiaan kita Ta'ala ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Yang ketujuh, minum air zam-zam dari sumber dunia di dalam rumah Allah pula masjid. Masya Allah. Insya Allah segala penyakit tawar oleh air zam-zam ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya. Balik juga sehat, Masya Allah. Kita minum ke sana, pokoknya kapan sampai ke sana tak usah lagi minum air lain kecuali air zam-zam itulah. Di hotel ada air kok, air biasa. Ya, buat untuk ngopi bae. Ya, ngeteh, ya. Lalu kemudian botol kosongnya bawa ke masjid. Masuk ke masjid langsung isilah botol itu, masuklah ke dalam tas. Nah, tak bawa tas itu ya. Nanti pacak kalau pacak mau nyoba balik boleh seperti itu. Di sekarang Masjid Nabawi itu banyak. Ya, setiap kali kami punya kebiasaannya, setiap kali habis sholat sebelum balik minum dulu. Enggak walaupun kenyang, minum kan. Ya, seperti itu. Nah ini minum air zam-zam. Doanya kan ada. Di antaranya minta rezeki yang luas, minta kesehatan, minta ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi minum air zam-zam ini kan apa namanya itu, di samping obat juga menjadi sebab kita dikabulkan doa. Ya insya Allah. Terutama doa 3 yang diajar Rasul tadi. Masya Allah ya. Itu di ini ada dispensernya. Ada yang cold, ada yang dingin, ada yang warm, warm, apa cool dingin. Warm itu ya agak anget-anget yang biasa. Tak ada panas, bukan panas. Nah, seperti itu. Ini almarhumah Bu Ijah. Ini berangkat kami dengan rumah, kami tinggal dengan bapak-bapak. Memburai tapi yang di Palembang. Dia minum. Ini bapak. Oke, itu yang ke-7. Yang terakhir yang ke-8 setidaknya pengalaman yang tak akan pernah terlupakan. Dan ada orang yang pernah kesana dulu. Kapan dia bercerita, lancar. Masih terkenang gak lo? Aku yang di situ, mulai berapa tahun yang lalu? Kapan diajak bercerita, wah keluar galon, ya cerita itu ya, pasti itu. Tak ingat nih, apa tak lupa, ingat terus, Masya Allah. Apalagi kali kita sekarang ini sudah diingatkan dengan media ini tadi. Jadi saya sudah siapkan contoh kalau kita nak buat album lagi ya, teman Ta'ala, yang kutunjukkan di awal tadi itu album kenangan, buat untuk perjalanan kita sekelompok ini ya. Sehingga nanti bisa lewat flashdisk juga, yang bisa dilihat. Kalau ada layar lagi dilihat serumah gitu ya, atau minimal pakai 1 buku, agar tak ada hilang kenangan itu. Ini di kebun kurma Al-Majid Madinah. Kebunnya belakang itu ya. Ini ada terkul orang tahu ini pondokkan itu ya. Nanti di dalamnya ada kurma yang sudah dipetik, lah masak, boleh dimakan sepuasnya, tak usah bayar. Gratis. Halal. Haji halal. Makan sepuas-puasnya. Tapi makan di situlah. Kalau kamu mau ngantongi dibayar. Iya, aku nyicip lah itu puasnya. Ustaz kalau makan banyak aku dan beli, tak apa-apa, tidak ada ini, tak senang orang sedekah. Nanti banyak orang yang sedekah kita bagi. Dekai minum yang pasti. Halal, balik dari masjid. Halal, lagi sholat Jumat. Halal, bagi gini, ada kurma segala macam. Ambil, orang yang sedekah. Ya, sedekah dengan orang musafir ini Bu,
Besar pahalanya doa kita ini kabul. Dia minta doa kita walaupun kita dia tidak ada ngomongan kita. Kita sebagai manusia yang dapat kebaikan, kita pasti akan membalas kebaikan. Kita doakan di orang yang sedekah itu. Berlomba-lomba untuk sedekah. Nah kita pun juga berlomba-lomba. Aku nawari tetangga sebelah, Ibu Ida, Bude, nak nitip lagi tak sedekah? Ayo. Kemarin Oktober, you nitip tengah 2 juta. Tak bagikan tukang sapu je. Apa aku bagikan? Nah, 10 juta. Ya. Nah ini jadi pengalaman yang tidak akan terlupakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Itu berikutnya saya sampaikan